Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat adik-adik semuanya. Hari ini kita di pertemuan yang ke-9 mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Untuk topik pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dari interface. Mungkin beberapa dari adik-adik sudah tahu apa itu interface dan juga apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa gunanya dalam perancangan sebuah sistem informasi. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar desain interface. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aturan desain interface. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan desain input sistem informasi. Yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang desain interface yang baik. Yang pertama adalah materi mengenai interface. User interface atau tampilan antarmuka merupakan bagian yang penting dalam sebuah sistem atau aplikasi. UI atau kependekan dari user interface adalah bagian dari sistem yang digunakan untuk berinteraksi langsung dari pengguna. Antarmuka pengguna atau user interface atau UI adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tampilan dari mesin atau komputer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Desain dan penyusunan tampilan antarmuka perlu diperhatikan untuk menghasilkan tampilan yang bagus. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur dari penelusuran masalah sampai ditemukannya itu solusi. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Jadi user interface ini yang pertama adalah dia itu berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan komputer. Jadi semua tampilan-tampilan yang ada interaksinya itu ada di bagian user interface. Jadi interface atau user interface atau biasa dikenal sebagai antarmuka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan secara langsung dengan pengguna. Jadi istilahnya antarmuka pengguna ini berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna sistem operasi sehingga komputer bisa digunakan. Contoh konsep tentang user interface itu mencakup aspek interaktif sistem informasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat interface berkaitan dengan ergonomik dan juga psikologi. Ergonomik itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penataan dari tombol, warna, atau fitur-fitur yang disematkan pada user interface. Sedangkan psikologi itu adalah faktor yang mempengaruhi psikologi dari penggunanya. Misalkan warna merah itu cenderung mengakibatkan kesan yang seperti apa, warna hitam itu pengguna itu menjadi seperti apa. Atau bahkan ketika kita meletakkan tombol yang terlalu jauh atau tidak bisa dijangkau oleh penggunanya, itu akan menyebabkan pengguna itu akan depresi untuk menemukan dari tombol tersebut. Jadi upayakan ketika kita membuat sebuah user interface, tombol tersebut itu bisa langsung ditemui dan juga lebih mudah untuk dikenali dari si pengguna. User interface itu ada di berbagai sistem, itu menyediakan cara yang pertama adalah input yang memungkinkan pengguna untuk manipulasi sistem. Yang kedua adalah output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita memencet tombol keyboard secara fisik, hardware, kemudian di bagian layar itu akan menampilkan simulasi atau rekonstruksi dari pemberian perintah yang sudah kita berikan dengan menampilkan tombol yang sesuai dengan yang kita berikan, sesuai dengan perintah. Misalkan kita pencet tombol A, kemudian di layar akan menampilkan huruf A, itu akan memudahkan pengguna bahwa operasi yang sudah kita berikan itu sudah sesuai apa yang diperintahkan oleh si user. Oke.
User interface ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah Graphical User Interface atau GUI, merupakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, dan juga video untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua adalah text-based atau menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Saat ini, interface yang banyak digunakan di dalam software adalah GUI atau Graphic User Interface. GUI memberikan keuntungan seperti yang pertama adalah mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dalam menggunakan komputer cukup minim. Yang kedua adalah bisa mempermudah dalam perpindahan dari suatu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi. Yang ketiga, memberikan akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau tasks atau keperluan yang dipunyai. Karakteristik dari user interface yang pertama adalah window. Beberapa window yang ditampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Jadi kalau misalkan ada tampilan dari berbagai menu, itu adalah tampilan dari windownya. Ada berapa jumlah tampilan yang bisa ditunjukkan di situ. Yang kedua adalah icon. Jadi untuk icon itu bisa disebut sebagai simbol, itu merupakan antarmuka grafis di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer ataupun berkas komputer dalam pengelola berkas dalam sebuah sistem operasi. Jadi icon ini pasti mewakili dari berbagai hal. Contohnya adalah icon untuk shortcut untuk membuka aplikasi. Atau misalkan kalau kita menggunakan Microsoft Word, icon yang mewakili dari Microsoft Word itu adalah huruf W besar. Jadi dipastikan bahwa icon yang dibuat itu harus mewakili dari suatu informasi atau program yang ingin dibangun. Yang ketiga adalah menu, yaitu menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Jadi pada awalnya dulu menu itu sifatnya berupa perintah yang diberikan secara ketikan. Jadi kalau misalkan pengen membuka file itu harus diketik open terus di direktori mana. Tetapi dengan adanya menu ini dia bisa mewakili dari perintah-perintah tadi dalam bentuk susunan yang sudah dipersiapkan. Yang keempat adalah pointing, alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar. Jadi pointing itu adalah simbol panah yang berupa arrow ya biasanya ya. Arrow yang bisa digerakkan menggunakan mouse dan dia sebagai perwakilan dari perintah yang diberikan oleh si mouse tadi pada layar. Berikutnya adalah grafik. Grafik adalah gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama untuk menyajikan informasi. Jadi ini adalah beberapa hal yang terkait dengan user interface untuk window, icon, menu, pointing, dan juga grafik. Jadi untuk grafik ini adalah tampilan atau gambar yang ada pada layar yang diwakili oleh warna-warna berupa teks dan juga display yang lain seperti icon tadi. Jadi untuk icon itu juga termasuk berupa grafis. Menu, pointing, window itu semuanya adalah grafik. Ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction. Yang pertama adalah direct manipulation, yaitu mengoperasikan secara langsung. Contohnya adalah interaksi langsung dengan objek pada layar, misalnya delete file dengan memasukkan ke trash atau tempat sampah. Contohnya video game. Kelebihannya adalah memberikan pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada setiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kekurangannya adalah interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok untuk menggambarkan secara visual untuk suatu operasi atau objek. Jadi direct manipulation ini adalah perintah yang langsung diberikan kepada layar. Misalkan kalau kita ingin menghapus file tadi ya sudah dijelaskan di atas, itu langsung klik kanan delete, langsung masuk di dalam trash atau tempat sampah. Atau ketika kita bermain video game,
kita memberikan perintah secara langsung. Jadi direct manipulation itu adalah manipulasi secara langsung ya, atau perintah yang diberikan secara langsung. Jadi kalau misalkan kita bermain game, kita pilih panah yang ke kanan, maka dia akan ke kanan, yang ke kiri maka dia akan ke kiri. Itu adalah direct manipulation. Yang kedua adalah menu selection, itu pilihan berbentuk menu, memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat diklik kanan memberikan aksi yang dikehendaki. Kelebihannya adalah user tidak perlu ingat nama perintah. Pengetikan minimal, kesalahan rendah, kekurangannya tidak ada logika AND dan juga OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. Jadi menu selection ini adalah pilihan menu ketika kita memberikan perintah kepada sebuah objek di dalam layar. Jadi misalkan kita klik kanan, terus kemudian muncul aksi-aksi ataupun perintah-perintah yang ingin diberikan, nah itu masuknya di menu selection. Terus kemudian ada form fill in. Form fill in ini adalah pengisian form. Mengisi area-area pada form, contohnya adalah stock control. Kelebihan adalah masukkan data yang sederhana, mudah dipelajari. Untuk kekurangannya adalah memerlukan banyak tempat di layar. Harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Contoh form fill in ini adalah form yang disediakan yang harus diisi oleh penggunanya. Yang kemudian di sebelah kiri itu ada teks, misalkan kita memasukkan data yang disesuai dengan teks tadi. Jadi misalkan kita ada teks nama, jadi di sebelah kanan itu sudah disediakan form untuk isian nama. Stock control itu biasa disebut sebagai inventory control. Itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu menyediakan stok barang. Jadi kalau misalkan implementasi dari form fill in ini adalah form-form yang harus diisi oleh si pengguna. Kalau misalkan kita bicara di bidang kesehatan, apalagi di bidang rekam medis, untuk form fill in ini berfungsi untuk pengisian dari formulir identitas pasien ataupun informasi-informasi yang terkait dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah command language atau perintah tertulis, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program, contohnya adalah operating system. Untuk kelebihannya, perintah diketikkan langsung pada sistem, misal Unix, DOS command, bisa diterapkan pada terminal yang murah. Kombinasi perintah bisa dilakukan, misalkan copy file dan rename nama file. Untuk kekurangannya adalah perintah harus dipelajari untuk diingat cara penggunaannya. Tidak cocok untuk user biasa. Kesalahan penggunaan perintah sering terjadi. Perlu ada sistem pemulihan kesalahan. Kemampuan mengetik juga diperlukan di sini. Contoh command language itu adalah ketika kita di praktikum sebelumnya kemarin, kita belajar mengenai RStudio. Itu adalah salah satu bentuk perintah, komen perintah yang kita gunakan untuk memanggil berbagai perintah atau untuk memberikan perintah. Contohnya dari command language adalah ketika kita menggunakan command prompt di dalam Windows, mungkin perlu dicek ya, ada CMD, mungkin ada beberapa terbiasa, atau kemarin ketika kita ada praktikum menggunakan RStudio, nah kita mengetikkan perintah-perintah yang dilakukan untuk pengoperasian RStudio. Nah itu adalah command language, salah satu bentuknya. Jadi kalau misalkan kita pengen mendefinisikan suatu file atau mendefinisikan suatu directory atau working directory-nya, atau untuk memberikan perintah yang lain, kita harus mengetikkan perintah-perintah tersebut. Nah itu adalah command language. Berikutnya adalah natural language atau perintah dengan bahasa alami, menggunakan bahasa alami untuk mendapat hasil. Contohnya adalah search engine di internet. Untuk kelebihannya adalah perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas atau singkat. Misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebiasaan menggunakan kata-kata. Kekurangannya adalah tidak semua sistem cocok dengan ini. Jika digunakan, maka akan memerlukan banyak pengetikan. Jadi natural language atau bahasa alami, biasa disebut sebagai bahasa alami, ini adalah penggunaan perintah yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah implementasi di search engine atau mesin pencarian Google. Jadi ketika kita mencari sebuah file, mencari sebuah berita,
perintah yang diberikan menggunakan perintah yang bebas, jadi tidak terikat oleh suatu aturan begitu. Misalkan kita ingin mencari berita tentang COVID-19, nah kita tinggal ketikkan saja berita COVID-19, bahkan tidak akan muncul error saat kita memberikan perintah. Beda dengan command language, jadi natural language itu lebih bebas dan tidak ada aturan yang terikat, asalkan untuk pemberian bahasa tadi itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh mesin atau bisa digunakan sebagai keyword dalam pencarian. Berikutnya akan membahas mengenai desain input pada user interface. Menurut Skater, tahun 2013 memberikan sebuah panduan untuk menyusun sebuah desain aplikasi yang mudah digunakan dengan membaginya ke dalam beberapa komponen yang berpengaruh sebagai berikut. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi maksudnya adalah konsistensi dari tampilan antarmuka pengguna. Contoh implementasi dari bentuk konsistensi adalah yang pertama, kita konsisten dalam pemilihan warna, kita konsisten dalam pemilihan ukuran font, jenis font, dan hal yang sejenisnya. Yang kedua adalah hierarki atau penyusunan hierarki kepentingan dari objek-objek yang terdapat di dalam aplikasi. Jadi kita harus menentukan hierarkinya atau susunannya. Mana menu yang paling utama yang akan digunakan di situ. Misalkan menu yang pertama menampilkan tentang tujuan dari aplikasi tersebut dibuat. Misalkan kalau kita bicara tentang SIM RS, mungkin yang pertama adalah pendaftaran pasien, berikutnya adalah menu bagian poli, yang ketiga adalah menu bagian administrasi, profil, dan seterusnya. Yang ketiga adalah personality. Itu kesan pertama yang terlihat pada aplikasi yang menunjukkan ciri khas dari aplikasi tersebut. Jadi misalkan sebuah rumah sakit memiliki nuansa warna ungu atau warna hijau. Jadi sistem informasi ini bisa disesuaikan dengan warna yang dimiliki atau khas dari tempat tersebut. Yang keempat adalah layout atau tata letak dari elemen-elemen di dalam sebuah aplikasi. Layout ini menampilkan berbagai tampilan atau bentuk susunan dari hal-hal yang dimasukkan di dalam sebuah sistem. Contohnya adalah peletakan dari menu di sebelah kanan atau peletakan dari isian yang di sebelah kiri. Atau layout ini juga berperan seperti misalkan kita menggunakan laptop, tampilannya akan berubah menjadi tampilan laptop. Kalau kita menggunakan fitur tablet, tampilan tersebut akan menyesuaikan dengan fitur tablet. Atau bahkan ketika kita menggunakan mobile phone atau tampilan dari HP, itu akan menyesuaikan dengan tampilannya, itu termasuk di bagian layout. Yang kelima adalah type atau tipografi yang digunakan di dalam sebuah aplikasi. Jadi sebuah aplikasi atau tampilan dari user interface pasti akan ada tipografinya atau teks yang mewakili dari icon ataupun dari perintah yang diberikan. Jadi tipografi ini juga sangat penting. Gunakan tipografi yang singkat, padat, dan jelas dan juga mewakili dari perintah tersebut. Yang keenam adalah color, penggunaan warna yang tepat digunakan pada sebuah aplikasi. Jadi tolong diperhatikan untuk pemilihan dari warna, karena warna yang terlalu menyilaukan atau warna yang terlalu bermacam-macam akan membuat mata itu menjadi sakit. Nah, upayakan dalam pemilihan warna itu juga menggunakan warna yang kalem dan juga bisa diterima oleh mata, dan upayakan bahwa warna tersebut itu memberikan suatu kenyamanan kepada user. Yang ketujuh adalah imagery atau penggunaan gambar atau icon dan juga sejenisnya untuk menyampaikan sebuah informasi di dalam aplikasi. Jadi imagery ini mewakili dari icon dan juga gambar-gambar yang diletakkan pada user interface kita. Jadi itu juga harus diperhatikan. Yang kedelapan adalah control atau affordances atau elemen dari antarmuka pengguna yang dapat digunakan orang untuk berinteraksi dengan sistem melalui sebuah layar. Jadi kontrol ini meliputi tombol-tombol yang digunakan di dalam sebuah user interface. Jadi juga diperhatikan bahwa tombol tersebut itu juga mewakili dari perintah yang diberikan. Contohnya adalah ketika kita memberikan tombol simpan, jadi fungsinya itu adalah untuk menyimpan, bukan untuk fungsi yang lain.
Berikutnya adalah material design. Material design merupakan sebuah kerangka kerja untuk desain visual produk dari Google. Seluruh produk Google mengacu pada panduan desain yang disebut sebagai material design guidelines. Yang pertama adalah layout. Layout di dalam material design itu merupakan bagian yang dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah unit dan juga measurement, atau melingkupi pixel density, density independent pixel, scalable pixel, dan juga image scaling. Jadi untuk bagian-bagian ini mencakup tentang kualitas dari layout yang ditampilkan. Jadi kedalaman dari sebuah pixel itu mempengaruhi dari tampilan. Semakin pixelnya padat dan juga semakin resolusinya bagus, maka tampilan yang diberikan akan semakin bagus. Yang kedua adalah metric dan K-lens, melingkupi baseline grid, spacing, K-lens, increment sizing, dan juga touch target size. Jadi hal-hal yang ini melingkupi dari berapa lokasi pemberian perintah. Misalkan ketika kita memberikan perintah pada objek kita memberikan toleransi seberapa besar itu diatur di dalam matrix dan juga K-lens. Yang ketiga adalah structure, melingkupi UI region, toolbar, add bar, system bar, set navigation, dan juga web frame. UI region ini adalah bagian dari aplikasi kita. Sedangkan toolbar adalah kumpulan dari perintah yang berbentuk icon yang berisi tools atau biasa disebut sebagai alat yang mempermudah dalam penyelesaian atau pemberian perintah pada aplikasi yang kita buat. Sedangkan untuk add bar adalah bar atau barisan yang bisa kita gunakan sebagai tempat peletakan dari menu-menu di aplikasi kita. Set navigation adalah bagian navigasi dari aplikasi yang kita gunakan. Berikutnya adalah responsive UI, melingkupi breakpoint, grid, surface behavior, dan juga pattern. Breakpoints adalah tempat dalam kode yang diinginkan untuk menghentikan sementara eksekusi normal aplikasi untuk melakukan tindakan lainnya seperti memeriksa variabel. Jadi untuk responsive UI ini melingkupi dari desain yang sifatnya itu lebih responsif atau titik-titik yang dipilih dalam mengubah dari layout di dalam sebuah desain. Berikutnya adalah split screen, itu melingkupi usage, behavior, dan juga layout. Split screen ini adalah pembagian dari screen. Misalkan ketika kita bekerja dan menggunakan aplikasi, split screen ini berfungsi untuk mengatur berapa pembagian dari layar yang kita gunakan. Berikutnya adalah warna. Warna yang digunakan untuk menarik perhatian dari pengguna harus diletakkan secara strategis dan menggunakan warna yang konsisten juga akan membantu pengguna untuk memahami aplikasi tersebut. Ini ada teori dari Gotti dan juga Eaton mengenai psikologi warna. Jadi setiap warna itu memiliki makna tertentu dan juga mempengaruhi dari pengguna. Dia itu akan cenderung lebih ke arah yang bagaimana. Misalkan di sini dijelaskan bahwa warna kuning lebih memberikan arti kehangatan dan juga rasa bahagia, semangat, dan juga ceria. Atau warna yang lain, misalkan merah muda. Warna ini melambangkan keromantisan, kelembutan, kasih sayang, cinta, dan juga feminim. Jadi pastikan ketika kita ingin membuat user interface dengan pertimbangan warna, bahwa harus kita pastikan bahwa warna tersebut itu akan mendukung setiap aktivitas ketika kita menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir adalah kontrol. Kontrol merupakan segala sesuatu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data melalui tampilan antar muka. Sebuah kontrol, baik itu berupa tombol atau icon, harus menunjukkan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan kontrol tersebut. Istilah kontrol dalam material design disebut sebagai komponen dan mencangkup banyak sekali komponen-komponen kontrol yang ada di dalam sebuah aplikasi seperti tombol, slider, tab, text field, dan juga yang lain-lainnya. Jadi untuk pemilihan kontrol ini tolong dipastikan bahwa kontrol tadi itu sudah mewakili dari perintah yang kita pakai di situ. Baik, berikutnya kita ke sesi tanya jawab. Kita kembali ke grup diskusi. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan baru buat adik-adik semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali ke grup diskusi.